Hari ini adalah hari penyerahan kesimpulan atas gugatan kita terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang Cipta Kerja dari Gekanas. Dan pada hari ini juga kita akan melaksanakan pembacaan konferensi pers yang akan dibacakan oleh kawan-kawan dari SPPLN sebagai bagian daripada aliansi Gekanas. Silakan kepada teman-teman PLN. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Kesejahteraan Nasional mengecam pembangkang konstitusi. Selasa 22 Agustus 2023. Gerakan Kesejahteraan Nasional yang merupakan aliansi 18 serikat tingkat nasional, akademisi, advokat, dan peneliti telah mengajukan permohonan batalkan dan cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdaftar dengan nomor perkara 40-PUU-XX1-2023. Berdasarkan kajian dan analisis Gekanas telah ditemukan bahwa 1. Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan reinkarnasi atau penjelmaan kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 11 tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan MKRI nomor 019/PUU/Romawi 18/2021 tanggal 25 November tahun 2021. 2. Dengan pembentuk Perpu Cipta Kerja dan mengabaikan putusan MKRI nomor 091 merupakan bentuk pembangkangan pemerintah terhadap konstitusi dan bentuk pembangkangan Presiden RI terhadap sumpahnya yang diucapkan berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang lafalnya berbunyi sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dalam kurung Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 3. Selama hampir 8 bulan lamanya sejak Presiden menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan hari ini 21 Agustus 2023, Gekanas tidak menemukan bukti yang konkret, objektif, dan faktual yang menunjukkan adanya kegentingan yang memaksa, yang memaknai keadaan darurat atau tidak normal, sehingga Presiden benar-benar patut dan layak menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 4. Dalam putusan nomor 138/PU/Romawi 8/2009 MK berpendapat syarat adanya kegentingan yang memaksa yaitu 1. Adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Yang kelima, faktanya sejak putusan MK nomor 91 diucapkan pada tanggal 25 November tahun 2021 sampai dengan hari ini tidak ada kekosongan hukum karena putusan MKRI menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. 6.
Dengan demikian, semua peraturan turunannya tetap berlaku dan dapat dijalankan. Di samping itu juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang substansi materi muatannya hanya sebagian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 7. Selain itu, fakta menentukan pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 4,5% sampai dengan 5%. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya kenegaraan di gedung DPR MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dapat mencapai 5,2% dan inflasi 2,8%. Artinya kondisi negara kondusif, tidak dalam kondisi darurat atau kondisi tidak normal, karena pertumbuhan ekonomi tidak minus dan inflasi tidak meroket sampai 2 digit. Perputaran roda ekonomi stabil, tidak ada pergolakan politik dan resesi ekonomi domestik yang mencemaskan. Fakta lainnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 68 tahun 2021 tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 atas pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 5 tahun 2021 yang mengatur ketentuan uang pesangon, dan Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran nomor B/M 383-01.00/Romawi 11-2021 tanggal 9 November 2021 perihal penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022. Semua dilakukan pemerintah sebagai penguatan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Berikut seluruh peraturan turunannya. 8. Dekkanas menilai dan mengecam pembentuk undang-undang yang selama 13 bulan pasca diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tanggal 25 November 2021 terbukti secara nyata pemerintah dan DPR tidak mempunyai itikat baik untuk taat dan mematuhi perintah hukum dengan tidak memperbaiki Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diantaranya adalah berkaitan dengan perubahan typo dan redaksional dan malahan membentuk Perpu dengan mengadopsi seluruh materi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Oleh karena itu, Dekkanas menuntut Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan membatalkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 secara keseluruhan. Presidium Dekkanas Gerakan Sejahtera Nasional R. Abdullah, Indra Munaswar, Abdul Hakim, Abrar Ali, Sofyan Alatif, Sahat Butar-Butar, Rio Cinto, Dwi Hantoro. Demikian pembacaan siaran pers pada kesempatan hari ini. Sudah kami bacakan, mudah-mudahan ini mendapatkan didengar oleh bapak-bapak yang ada di dalam sana. Terima kasih. Baik, kemudian dilanjutkan dengan Bung Saiful selaku kuasa hukum, mungkin ada yang mau disampaikan tentang capaian-capaian dan kemungkinan-kemungkinan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim kuasa yang menyampaikan beberapa hal. Pertama, hari ini tim kuasa menyampaikan tambahan keterangan dari ahli Dr. Zainal Arifin Mohtar, SHMA LLM. Dalam keterangan beliau ada beberapa hal yang penting menurut saya. Yang pertama terkait dengan ketidaktaatan terhadap konstitusi dengan menerbitkan Perpu. Yang kedua, bahwa Perpu itu sebagai hukum darurat yang kondisinya diterbitkan dalam keadaan yang normal. Jadi ada sebuah pendaruratan kondisi yang normal. Yang ketiga, Perpu ini, Undang-Undang nomor 6 ini hadir dari Perpu yang sudah barang tentu tidak kelihatan unsur memaksanya, tidak ada unsur memaksanya, karena memang diputuskan oleh
DPR juga bukan pada persidangan berikutnya. Jadi ini sudah barang tentu jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terakhir beliau menegaskan bahwa sekali ini didiamkan, maka penggunaan Perpu secara serampangan akan terus terjadi dan itu akan mengancam hak asasi dan demokrasi. Ini dua baris terakhir dari keterangan ahli Pak Zainal Arifin Muchtar. Yang kedua, dari ahli yang diajukan oleh Gekanas ada Bu Bivitri, 3 hal yang beliau tegaskan. Yang pertama, Cipta Kerja ini sebagai sebuah pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR. Karena perintah Mahkamah melalui putusan nomor 91 jelas harus ada perbaikan dengan penegasannya adalah participation meaningful. Adanya partisipasi penuh dari masyarakat. Dan ini tidak dilakukan dengan Perpu, sudah barang tentu itu menjadi hak prerogatifnya Presiden dan kemudian DPR hanya sekedar mengesahkan. Terlebih lagi juga disorot bahwa kondisi DPR RI yang sekarang itu adalah mayoritas adalah pendukungnya Presiden. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh Presiden pasti akan disetujui oleh DPR. Nah, yang berikutnya dijelaskan bahwa tidak ada alasan untuk menerbitkan Perpu. Ketika bicara Undang-Undang Nomor 6 2023 tidak bisa dilepaskan dengan adanya Perpu. Di mana Perpu salah satunya dengan alasan kegentingan yang memaksa karena kekosongan hukum, faktanya tidak ada kekosongan hukum. Ada instruksi Mendagri, ada surat edaran Mahkamah Agung, seluruh pejabat daerah, gubernur dan seterusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi meskipun sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai yang inkonstitusional dan di sana juga disebutkan masih ada berlaku, tapi hanya tidak memiliki daya ikat, artinya tidak ada kekosongan hukum. Nah, yang terakhir dari Bu Bivitri jelaskan ini sebagai sebuah tindakan darurat yang seharusnya sangat tidak demokratis gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kami menyampaikan kepada Mahkamah harapannya apa yang menjadi pesan dari ahli Pak Dr. Zainal Arifin Muchtar betul-betul diperhatikan, karena kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka niscaya Perpu-perpu yang lain segala macamnya semua dengan Perpu. Sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan, Bu Bivitri maupun Pak Zainal Arifin Muchtar bagian dari tim reformasi hukum yang dibentuk oleh Menko Polhukam. Beliau sampaikan pemikiran untuk menerbitkan Perpu dalam segala hal sekarang sudah muncul. Pokoknya tim itu dikit-dikit Perpu, dikit-dikit Perpu. Maka kemudian itu artinya kondisi normal tapi menggunakan hukum yang darurat, dan insya Allah kemudian kalau ini dibiarkan maka hancurlah tatanan hukum yang ada di Republik ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Salam hormat dari kami semua. Terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih.